Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali pada siang ini kita hadir berkumpul di masjid yang diberkahi oleh Allah ini, insyaallah, dalam rangka yaitu melaksanakan kegiatan rutin kita, kajian Islam, yaitu yang berkaitan dengan masalah akidah, dengan membahas kitab Syarah Al-Manzumah Al-Haiyah fi Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah, karya Al-Imam Abdullah Abu Bakar Ibnu Abi Daud As-Sijistani rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Kita bersyukur kehadiran Allah atas kegiatan kita yang Allah berikan kemudahan. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita sekalian dan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita mohonkan semoga Allah selalu mencurahkannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat seluruhnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang selalu berusaha untuk berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Pembahasan kita pada siang ini yaitu
memasuki bait yang ketiga dari manzumah atau qasidah Al-Haiyah, di mana beliau Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud As-Sijistani menyebutkan di bagian yang ketiga ini, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dan katakanlah bahwasanya kalamu malikina, yaitu kalamullah, ghairu makhluk, yaitu Al-Quran, kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Dan dengan keyakinan seperti ini, atau dengan akidah seperti ini, beragamanya orang-orang yang bertakwa, dan mereka menerangkan, menjelaskan, mengumumkan tentang hal ini. Ini adalah di antara perkara-perkara yang diyakini oleh para salafun salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka dapatkan dari pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berdasarkan kitabullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan seperti ini yang juga diturunkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada para tabi'in, dan kemudian diturunkan oleh tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan kemudian dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai hari ini, yang mana orang-orang yang beragama dengan selalu berusaha kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan mengikuti pemahaman salaful ummah. Dan keyakinan terkait dengan hal ini telah ditinggalkan oleh sebahagian orang-orang yang juga mengaku beragama Islam, yaitu terjadinya penyimpangan di dalam persoalan akidah. Maka oleh sebab itu, termasuk di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang zaman, mereka berusaha yaitu kembali kepada apa yang difahami oleh para salafun salih tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, may ya'is minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi mengatakan, barang siapa di antara kalian yang hidup setelah aku, dia akan melihat banyak perselisihan
maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifahku. Dan hendaklah kalian pegang itu, kalian gigit dengan geraham-geraham kalian. Dan hati-hatilah kalian dengan akan munculnya yaitu perkara-perkara baru. Maka oleh sebab itu ini telah disebutkan oleh Nabi kita SAW bahwa sepeninggal beliau akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dan akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin, dan Nabi memberikan solusi jalan keluar daripada hal ini. Orang yang ingin selamat agar berpegang teguh dengan yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pembahasan tentang bait ini yaitu berkaitan dengan ya akidah salafun salih di dalam masalah kalamullah azza wajal, berkaitan dengan kalamullah azza wajal, yaitu yang berbunyi katakanlah bukan makhluk, yaitu kalamu malikina, yaitu kalamullah. Dan dengan keyakinan seperti ini beragamanya orang-orang yang bertakwa, dan mereka menegaskan, menjelaskan persoalan ini. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan atau mensyarah bait ini. Beliau mengatakan bahwasanya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan yaitu para sahabat, ya, Ahlus Sunnah itu adalah sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka, bahwasanya mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak ragu, ya, tidak ada keraguan bagi mereka bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Ingat bahwasanya tidak ada keraguan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Al-Quran kalamullah hakikatan, ya, hakikatan. Disebutkan takallamallahu bihi subhanahu wa ta'ala wa auhahu ila Jibril alaihissalam fasami'ahu Jibrilu minallah wa nazala bihi ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ballaghahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ila ummati. Qala ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an tersebut kepada Jibril alaihi salam. Allah mewahyukan Al-Quran kepada Jibril alaihi salam. Ya, Jibril alaihi salam mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas bahwasanya Jibril mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril, ya, menyampaikan, ya, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya dia Al-Qur'an benar-benar diturunkan dari sisi Rabbul Alamin, ya. Kemudian nazala bihi ruhul amin, yang membawa turun dengannya atau ya menurunkan dengannya ar-ruhul amin, itu malaikat, ala qalbika litakuna minal mundirin, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar dengan itu engkau ya menjadi orang yang memberi peringatan. Jadi agar engkau wahai Muhammad memberi peringatan dengan Al-Qur'an tersebut bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan yaitu bahasa Arab yang terang. Ya, dengan bahasa Arab yang terang. Surah Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. La tanzilu rabbil alamin, maksudnya takallama bihi wa nazala min indihi subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, itu dengan Al-Qur'an, dan diturunkan dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin wa huwa, dan dia adalah Jibril al-muwakkalu bil wahyi, yaitu malaikat Jibril yang diwakilkan untuk yaitu menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika litakuna minal munzirin, hadza khitabun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bi annahu talaqqahu an Jibril. Ya, yaitu ini adalah merupakan khitab, pembicaraan ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menerimanya Al-Qur'an tersebut dari Jibril. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya talaqi, menerima Al-Qur'an itu langsung mendengar dari Jibril. Bilisanin arabiyyin mubin, lughatul Qur'ani annahu arabiyyun wa hiya afsahul lughat. Bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Ya, bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab, dan dia adalah sebaik-baik bahasa, sempurna bahasa. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia adalah merupakan perkataan Rasul yang mulia, di surah At-Takwir ayat 19, yaitu adalah Jibril alaihi salam. Rasul di sini yang dimaksud adalah Jibril alaihi salam. Surah At-Takwir ayat 19. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, yang memiliki kekuatan di sisi pemilik aras, dan dia itu adalah mendapat tempat yang mulia, dan yaitu posisi yang tinggi.
Berkaitan dengan di quwwatin inda dzil arsy makin, dikatakan bahwasanya dia malaikat Jibril memiliki kekuatan yang besar untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan termasuk di antara kekuatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membalikkan, yaitu rumah-rumah kaum Lut ketika itu menurunkan azab kepada kaum Lut. Dan ini adalah atas pertolongan, atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka Jibril memiliki kekuatan. Inda dzil arsy, yaitu bahwasanya dia malaikat Jibril ini dikatakan muqarrabun indallah. Dia di dekat mendapat tempat, yaitu muqarrabun indallah, yang didekatkan di sisi Allah posisinya. Allah dzil arsy, pemilik aras, yang memiliki aras. Inda dzil arsy, pemilik aras yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makin yakni Jibril alaihissalam, dia dikatakan Allah berikan kepadanya kekuatan dan Allah berikan kepadanya posisi dan kedekatan di sisi Allah Jalla wa ala. Jadi di quwwatin inda dzil arsy makin, malaikat Jibril yang diberi oleh Allah kekuatan, dan dia berada, dan dia mendapat tempat yang dekat, didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberi yaitu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu Jibril. Muta'in thamma amin, muta'in thamma, yaitu yang ditaati di sana. Surah At-Takwir ayat 21, tuti'uhu al-malaikatu, yang mana dia malaikat Jibril ditaati oleh yaitu malaikat-malaikat yang lain yang menjadi pasukannya, yang menjadi pasukannya, yaitu di alam, di langit. Aminun ala wahyillah azza wa jal, yaitu yang amanah, yang amanah di dalam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, Syekh Shalih Fauzan, beliau hadhihi awsafu Jibril alaihissalam. Ini adalah merupakan sifat-sifat Jibril alaihissalam. Ini merupakan sifat-sifat Jibril alaihissalam. Dia dikatakan fahuwa aminun ala wahyillah. Dia itu amanah, yang sangat amanah terhadap wahyu dari Allah. La yazidu fihi wala yanqusu, dia tidak menambahi dan tidak mengurangi. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini dengan tidak menguranginya sedikit pun dan tidak menambahnya. Wa innama yuballighuhu kama tahammalahu anillahi jalla wa ala. Hanya saja dia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah bebankan kepadanya, sebagaimana yang Allah yaitu sampaikan kepadanya, agar disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu apa yang ada di tangan umat Islam sekarang ini, begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa dikurangi dan tanpa ditambah,
dan begitulah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat ya Jibril, dan begitulah yang diterima oleh malaikat Jibril dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata di surah At-Takwir ayat 22, "Wa ma sahibukum," ya, "wa ma sahibukum," yakni yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sahibukum itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma sahibukum bimajnun," ya, bahwasanya tidaklah sahabat kalian itu seorang yang gila, ya, majnun, seorang yang gila. Kama yaquluhul musyrikun, ya, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik Quraisy ya menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang gila, ya, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka. Ya, mereka menuduh Nabi Muhammad adalah seorang yang gila. Ini tuduhan orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menolak ini, membantah hal ini. Karena begitu diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Arab Quraisy, orang-orang musyrik ketika itu menuduh Nabi adalah seorang yang gila. Ada yang menuduh tukang sihir. Nah, semua tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik ini kepada Nabi, dia dijawab oleh Allah, dibantah oleh Allah dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri. Di antaranya di ayat ini dikatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun," tidaklah sahabat kalian itu seorang yang gila. Akhirnya untuk membantah tuduhan orang-orang musyrik begitu. Ya, walaqad ra'ahu, dan sungguh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya, yaitu melihat Jibril. Walaqad ra'ahu ay ra'a Jibril alaihissalam ala suratihil malakiyati ra'ahu fauqahu bi Batha Makkah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam dalam bentuknya yang asli yang Allah ciptakan dalam bentuk malaikat, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya di atasnya ketika beliau berada di Gua Hira di Makkah. Ya, walaqad ra'ahu bil ufuqi, ya, bil ufuqi, surah At-Takwir 23, ya, yaitu di tempat terbitnya matahari dan menutupi cakrawala, yakni ananas sama, menutupi cakrawala. Ra'ahu ru'yata iyanin, Nabi melihatnya dengan penglihatan yang nyata, jelas begitu. Ya, bahwasanya Nabi melihat malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra," dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya juga, melihat malaikat pada kali yang lain, pada kali yang lain. Di surah An-Najmi ayat 13, ai ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila ala suratihi marratan tsaniyatan inda sidratil muntaha lailatal mi'raj, yaitu ya Nabi melihat Jibril dalam bentuknya yang asli pada kali yang kedua di Sidratul Muntaha,
di sisi Sidratul Muntaha pada malam ketika beliau Mi'raj. Ya, ketika malam Mi'raj yang mana beliau ya diangkat ya naik ke langit ketika menerima perintah salat begitu. Ya. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya sebagaimana yang Allah ciptakan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, ya, bentuk malaikat sebagaimana keadaan yang Allah ciptakan. Ya, sebagaimana Allah ciptakan itu sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli itu 2 kali. Pertama di Makkah, ya. Kemudian yang kedua ketika beliau berada di sisi Sidratul Muntaha, ya, di malam Mi'raj. Dan pada selain dari yang 2 kali ini, wa ma'ada dzalika, pada selain yang 2 kali ini, maka Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang lelaki. Ya, dalam bentuk seorang lelaki. Sebagaimana ketika ya malaikat Jibril datang kepada Nabi ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Ya. Ketika itu malaikat bertanya kepada Nabi tentang ya, yaitu tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang as-sa'ah. Kemudian selesai pertanyaan-pertanyaan tersebut, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah itu? Ya, para sahabat mengatakan, ya, mal mas'ulu bi'a'lama binas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari yang bertanya. Kemudian Nabi mengatakan, dia adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajari tentang agama kalian. Ya, yang datang kepada kalian mengajari agama kalian. Jadi ya para sahabat pun ya pernah melihat ya, tapi tidak dalam bentuknya yang asli ya, tapi dalam bentuk ketika Jibril datang dalam bentuk seorang lelaki yang dikatakan berpakaian putih bersih dengan rambut yang sangat hitam dan rapi dan tidak nampak tanda-tanda bahwa dia itu orang dari bekas dari perjalanan. Begitu ya, dalam keadaan tampan dan rapi ya, begitu dalam bentuk ya, manusia. Kemudian disebutkan, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan kenapa demikian. Itu datangnya dia pada ketika bersama para sahabat itu dalam bentuk manusia, li'annahum la yutiquna ru'yatahu ala suratihil malakiyah. Karena mereka para sahabat ya tidak mampu untuk melihat ya, melihatnya dalam bentuknya yang asli, dalam bentuk malaikat begitu. Nah, ini dikatakan ini adalah merupakan tawthiqun lisanadil Qur'anil Karim annahu talaqqathu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an Muhammadin an Jibrila anillahi azza wajal fahuwa kalamullah. Ini adalah merupakan ya bukti kuat atau merupakan pegangan ya berkaitan dengan sanad Al-Qur'anul Karim. Bukti ya tentang sanad Al-Quran, rantai sanad Al-Quran ini, bahwasanya
umat Islam ini, umat Nabi Muhammad ini, ya, yaitu mengambilnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, umat ini ya menerima Al-Qur'an ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menerimanya dari Jibril, dan Jibril menerimanya dari Allah Azza wa Jal, fahuwa kalamullah, dan dia adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah merupakan kalamullah. Begitu. Kemudian wa amma idhafatuhu ilal malaki fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim, di surat At-Takwir ayat 19, wa idhafatuhu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair, di surah Al-Haqqah ayat 40 ayat 41, fahiya idhafatu tablighin. Adapun penyandarannya, ya, adapun penyandarannya kepada malaikat, ya, di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul yang mulia, di surat Takwir ayat 19, yaitu yang dimaksud tadi dikatakan adalah malaikat, ya, perkataan malaikat. Dan penyandarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan Allah, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya dia perkataan Rasul yang mulia, wa ma huwa biqauli syair, dan tidaklah dia perkataan yaitu tukang syair, di surah Al-Haqqah ayat 40 41, maka dia ini adalah merupakan idhafatu tablighin, penyandaran dalam bentuk penyampaian, ya, penyampaian, bukan sumbernya. Bukan berarti Al-Quran itu adalah kalamu al-malaikah atau kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tapi maksudnya di sini penyandarannya adalah dalam bentuk penyampaiannya, bahwa malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyampaikan kalamullah, ya, menyampaikan kalamullah tersebut, ya. Dia adalah penyandaran dalam bentuk penyampaian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril alaihi salam, kilahuma, kedua-duanya, mutahammilun wa muballighun li kalamillah. Dia itu adalah yaitu menyampaikan kalamullah, ya. Dia itu adalah orang yang bertugas menyampaikan kalamullah, begitu. Ya, sebagaimana kita membaca kalamullah, kita menyampaikan kepada orang, kita menyampaikan kalamullah. Apakah dikatakan ketika kita membaca Al-Quran kepada orang lain, apakah dikatakan kita menyampaikan kalam kita kepada mereka? Tidak. Tapi yang kita sampaikan adalah kalamullah, ya. Nah, wal kalamu, ya, wal kalamu innama yudhafu ila man qala mubtadi'an, la ila man qala muballighan muaddiyan. Kalam itu, ya, kalam, ya, hanya saja kan disandarkan kepada sumbernya, ya, kepada sumber, ya, pemilik siapa, disandarkan kepada sumbernya, bukan disandarkan kepada penyampainya. Ya, pokoknya kita mendengar satu ucapan, ada satu ucapan disampaikan seseorang kepada kita. Ketika kita bertanya, ini perkataan siapa? Apakah yang kita maksudkan yang menyampaikan kepada kita atau sumber yang mengucapkan perkataan tersebut? Tentunya yang dimaksud adalah sumbernya, asalnya. Ya, jadi maka Al-Quran dikatakan sumbernya dari mana? Dari Allah. Maka dia kalamullah. Malaikat Jibril, Rasulullah SAW adalah penyampai, ya, yang menyampaikan kalamullah. Kenapa demikian? Li'annahu la yumkinu an yakuna al-kalamu min thalathatin. Karena tidak mungkin kalam itu adalah dari tiga. Kalamullah, kalam malaikat, kalam Rasul, tentu tidak. Kalamnya kalamullah, disampaikan oleh malaikat.
ya malaikat dan disampaikan oleh Rasul. Ya. Fallahu akhbara annahu kalamuhu. Nah, Allah mengabarkan ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamuhu, kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah. Wa adhafa ila rasuli al-malakai ya wa ila rasuli al-bashari al-malaki wa ila rasuli al-bashari min babi idhafati tabligh fahasbu. Dan kemudian Allah menyandarkannya kepada Rasul ya, yaitu dari malaikat dan Rasul dari manusia. Ini bab yaitu penyandaran dalam bentuk penyampaian, bukan sumbernya tapi penyampai. Bahwasanya malaikat dan Rasulullah SAW adalah penyampai kalamullah ya, sedangkan yang disampaikan adalah kalamullah ya. Dan tidak ada keraguan ya, dan tidak ada keraguan kaum muslimin dalam persoalan ini. Tidak ada keraguan kaum muslimin dalam persoalan ini. Annahu kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, munazzalun ghairu makhluqin. Kalamullah itu diturunkan dari sisi Allah. Itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk seperti ya keyakinan kaum Jahmiyah ya, Mu'tazilah ya, dan diikuti juga oleh ya kelompok-kelompok lainnya yang berasal dari, yaitu adalah awalnya disebarkan oleh yaitu ya Jahmiyah yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Tapi Jaham bin Safwan ini sebetulnya dia menerima dari Ja'ad bin Dirham ya, bukan dia penciptanya ya pertama, tapi adalah dia menerima dari Ja'ad bin Dirham. Dan yang pertama atau sumber daripada ya ucapan ini, perkataan ini bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk ya, pendapat ini makhluk, ini berasal daripada ya filsafat. Bahwa apa namanya, perkataan Allah itu dikatakan sebagai ya makhluk, sumbernya dari ajaran itu dari filsafat dahulunya ya. Pembahasannya tentu lebih panjang lagi. Jadi Al-Qur'an kalamullah, diturunkan dari sisi Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Sebagaimana Allah mengatakan, inna anzalna ilaikal kitaba, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau kitab. Ya, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab. Ya, di surah Az-Zumar ayat 2. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berkata, tanzilul kitabi minallah. Maksudnya diturunkan kitab itu dari sisi Allah. Diturunkan kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di surah Az-Zumar ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah juga mengatakan munazzalun min rabbika bil haqqi. Surah Al-An'am ayat 114. Diturunkan dari Rabbmu ya dengan al-haq, dengan hak. Surah Al-An'am ayat 114. Wallahu jalla wa ala wasafahu bi annahu kalamuhu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu dengan bahwasanya dia adalah kalamnya. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamnya, kalamullah. Qala ta'ala, Allah berkata, hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah. Ini jelas ya. Ini di surat, kita lihat di surat ya At-Taubah ayat 6, Allah berfirman di sini, wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ballighhu ma'manahu dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Firman Allah ya di surat dia firman Allah di surat At-Taubah ayat 6. Apa kata Allah? Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin, jika salah seorang dari kaum musyrikin ya minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungi dia,
hatta yasma'a kalam Allah, hingga si musyrik tersebut bisa sempat mendengar kalam Allah. Kemudian setelah itu sampaikanlah dia atau antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Yang demikian itu dikarenakan mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Nah, di ayat ini dikatakan, ingat, kalau ada salah seorang musyrik minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungi dia sampai dia mendengar kalam Allah. Dari siapa dia akan mendengar kalam Allah? Ya, tentu dari orang yang membacakan kepadanya. Siapa yang membacakan kepadanya? Ya. Nah, yang disebutkan di sini oleh Allah kalamullah, hatta yasma'a kalamullah, sampai orang ini mendengar kalamullah. Ya, mendengar wahyu, mendengar Al-Qur'an. Maka di sini jelas Allah menamakan Al-Qur'an itu dengan kalamullah. Tapi orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, ya, justru mengatakan Al-Qur'an makhluk, begitu. Dan juga firman Allah di surah Al-Fat ayat 15, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka, yaitu kaum-kaum musyrikin tersebut, ingin merubah kalamullah, ya, kalamullah. Fawasafahu bi'annahu kalamuhu, maka Allah mensifati Al-Qur'an tersebut bahwa Al-Qur'an tersebut adalah kalamuhu, kalamullah. Wa annahu huwallazi anzalahu, dan bahwasanya dialah yang menurunkan Al-Qur'an tersebut. Ya, ini ingat keyakinan Ahlus Sunnah sepanjang zaman, dan ini ya dahulu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat masih ada, ya, orang-orang telah mulai yaitu membuat berbagai bentuk, ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, ya, termasuk dalam masalah akidah. Baik. Ammal asy'ariyatu fayaquluna annahu maktubun fil lauhil mahfuz wa inna Jibrila akhadahu minal lauhil mahfuzi wa nazala bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, ya, mereka berkata bahwasanya Al-Qur'an itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan yang jadi masalah kemudian dikatakan bahwasanya Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfuz dan kemudian membawa atau menurunkan, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut keyakinan Asy'ariyah bahwasanya Al-Qur'an ini bukan didengar oleh Jibril dari Allah, tapi diambilnya dari Lauhil Mahfuz. Ya, yang dikatakan tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, kemudian dijelaskan wa hadza qaulun batilun. Ini adalah perkataan yang batil. Ya. Fa inna Jibrila lam ya'khudhu 'anil Lauhil Mahfuz. Ya, bahwasanya sesungguhnya Jibril tidak mengambilnya dari Lauhil Mahfuz. Wa inna ma akhadahu 'anillah azza wajal. Tapi malaikat Jibril menerimanya dari Allah azza wajal. Naam, huwa maktubun fi Lauhil Mahfuz. Iya, memang betul. Al-Qur'an itu dikatakan tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah mengatakan, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Bahkan dia itu adalah Al-Qur'an yang mulia, ya, di Lauhil Mahfuz. Ya, surah Al-Burud ayat 21 22.
wa innahu fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Al-Quran, ya, fi ummil kitab, tercantum di dalam induk kitab, ya, di Lauhul Mahfuz, ladaina, di sisi kami, la aliyun hakim, dan Al-Quran itu maha tinggi kedudukannya, maha mulia, dan ya bahwasanya isinya penuh dengan kandungan hikmah. Isinya, hukum-hukumnya, segala isi Al-Quran tersebut, ya, penuh dengan kandungan hikmah. Begitu. Surah Al-Baqarah ayat 122. Wa innahu yakni Al-Quran fahuwa maktubun fil lauhi. Al-Quran itu tertulis di Lauhul Mahfuz bila syakin, tanpa diragukan. Walakinna Jibril lam ya'khudhu anil lauhi kama taqulul asy'ariyah. Tapi Jibril tidak mengambilnya sendiri dari Lauhul Mahfuz sebagaimana sangkaan orang, ya, kaum Asy'ariyah. Wa inna ma akhadahu anillahi jalla wa ala. Tapi malaikat Jibril mengambilnya dari Allah jalla wa ala. Fayambaghi ma'rifatu hadza. Ini perlu diketahui. Nah, ini penting diketahui. Kenapa demikian? Karena ada kaitannya dengan hal lain nanti. Kenapa demikian? Lianna hadza madhkurun fi aqaidil asy'ariyah. Karena ini termaktub dalam kitab-kitab Asy'ariyah. Ya, dalam kitab-kitab akidah Asy'ariyah itu tercantum hal ini, begitu ya. Wa qad arada Syekh Muhammad ibnu Ibrahim rahimahullahu ala hadzal qawli fi risalatin matbu'atin wa hiya aidan ma'a fatawahu sammaha al-jawabul wadih al-mustaqim fi kaifiyati nuzulil Qur'anil Karim. Ya. Dan ini dibantah oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, ya, perkataan ini dalam risalah beliau yang sudah tercetak, dan juga bersama dengan fatwa beliau. Ada juga fatwa beliau yang beliau namakan dengan Al-Jawabul Wadih Al-Mustaqim fi Kaifiyati Nuzulil Qur'anil Karim. Jawaban yang terang, yang lurus berkaitan dengan tata cara turunnya Al-Quran Al-Karim. Ya. Radda ala hadzal qawli wa abtalahu. Dalam hal ini beliau membantah perkataan yang mengatakan kalau Jibril mengambil Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Ya, begitu. Dan beliau itu membantahnya, mengatakan itu adalah perkataan yang batil. Li'annal qawla bi'annahu akhadahu minal Lauhil Mahfuz wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil Lauhil Mahfuz kama taqulul Jahmiyatu, fahadha ma'khudun min qaulil Jahmiyati wa huwa qaulun batilun yajibu at-tanbihu alaihi. Karena perkataan bahwasanya malaikat Jibril mengambil Al-Quran dari Lauhil Mahfuz, perkataan ini menjadi perantara kepada keyakinan, anggapan bahwa Allah menciptakan Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Ya, itu wasilah kepada perkataan, kepada keyakinan ini, seolah-olah Allah menciptakan Al-Quran di Lauhil Mahfuz, sebagaimana perkataan Jahmiyah. Dan ini adalah perkataan Jahmiyah, karena Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran makhluk. Dan ini, ya, dikatakan diambil dari perkataan Jahmiyah. Ya, perkataan ini sumbernya dari Jahmiyah. Sumbernya dari Jahmiyah. Dan ini adalah perkataan yang batil. Ya, dan hal ini perlu dikasih peringatan, ya, agar orang tidak keliru dalam persoalan ini. Kemudian wallahu jalla wa ala min sifatihil fi'liyah
annahu yatakallam, kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbiru wa yasha'u wa yuridu, fahuwa subhanahu wa ta'ala yatakallamu kalaman yaliku bijalalihi kasairi sifatihi, yatakallamu mata sya'a bima sya'a idza sya'a. Ya. Dan Allah Jalla wa Ala di antara sifat-sifat fi'liyahnya, ya, karena ada sifat dzatiyah, ya, ada sifat fi'liyah. Di antara sifat fi'liyahnya bahwasanya dia berbicara. Allah berbicara. Nah, menurut orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Allah tidak berbicara. Ya, Allah tidak berbicara. Allah itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Menurut mereka, Tuhan itu harus sesuatu yang tidak berubah, tidak bergerak, dia statis. Karena kalau dia bergerak, berarti ada yang menggerakkannya. Siapa yang menggerakkannya? Sebagaimana makhluk bergerak, ada yang menggerakkan. Jadi kalau Allah itu dikatakan bergerak, Tuhan itu bergerak, berarti ada juga yang menggerakkannya. Maka siapa yang menggerakkannya? Maka berakhir pada bahwa Tuhan itu harus sesuatu yang tidak bergerak, tidak berubah. Begitu. Jadi Allah tidak berbicara. Bahkan mereka menganggap kalau berbicara berarti tidak sempurna. Kenapa? Karena ada yang dia bicarakan yang sebelumnya dia tentu tidak berbicara dengan perkara tersebut. Berarti dia belum sempurna. Nah, karena dia sudah sempurna, dia tidak berbicara dan dia tidak berubah. Ya. Bahkan mereka juga mengatakan bahwa yang Tuhan itu, ya, dia tidak ada urusan dengan makhluknya. Dia hanya mengurus dirinya sendiri. Dia tidak mengurus makhluknya. Begitu. Dan itu tanda kesempurnaan Tuhan menurut mereka. Jadi dikatakan, jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan, ya, di antara sifat fi'liyahnya dia berbicara. Sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala mencipta, sebagaimana Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, ya, yang mengatur dan mempunyai keinginan, ya, berkehendak. Dan dia Allah Subhanahu wa taala berbicara, ya, yatakallamu, berbicara dengan, yaitu perkataan, dengan kalam yang layak, yang sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya, ya, sebagaimana seluruh sifat-sifatnya yang lain. Dia berbicara kapan dia mau. Jadi Allah itu berbicara kapan Allah menginginkan berbicara. Allah berbicara dengan apa-apa yang Allah inginkan, ya. Allah berbicara jika Allah ingin berbicara. Nah, begitu. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, ya, yang berawal daripada Rasulullah SAW, dan ini juga yang yaitu disampaikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Kemudian disebutkan wa kalamuhu, dan kalamullah dikatakan qadimun nau'i hadithul ahadi. Nah, ini perlu kita pahami, ya, bahwasanya kalamullah qadimun nau'i hadithul ahadi. Nah, kalamullah ini dikatakan qadimun nau'i. Qadimun nau'i ini yang dikatakan azali bila awal, abadi bila akhir. Jadi Allah itu berbicara, ya, dari awal yang tidak ada awalnya. Allah itu memang berbicara. Ya, sifat Allah itu diantara sifatnya dia adalah yang berbicara, lawan dari bisu. Allah tidak bisu. Ya, Allah itu tidak bisu, tapi Allah berbicara. Dari semenjak kapan Allah itu berbicara? Ya, tanpa awal. Beda dengan makhluk. Beda dengan makhluk, manusia. Dia tidak berbicara dari awal. Tidak kan? Dia tidak berbicara dari awal, tapi Allah berbicara dari awal. Kapan awalnya? Tidak ada awalnya. Memang sudah, ya, demikian. Azali, ya, azali bila awal, abadi bila akhir. Dia tetap berbicara. Ini namanya qadimun nau'i. Dan ini termasuk sifat dzatiyah. Kemudian hadithul ahad. Hadithul ahad ini Allah berbicara kapan Allah mau, dengan perkataan apa yang Allah inginkan, kepada siapa yang Allah inginkan.
Nah, ini seperti ya Allah dahulu berkata kepada Nabi Adam. Nah, sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah belum berbicara dengan perkataan itu. Allah berkata kepada Nabi Nuh umpamanya. Ya, sebelumnya Allah tidak berkata dengan perkataan demikian. Allah berbicara kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya Allah tidak berbicara dengan perkataan yang itu. Kemudian Allah akan berbicara nanti di akhirat umpamanya ya kepada hamba-hambanya ini. Ya nanti, dan sekarang belum. Nah, ini Allah berbicara kapan Allah ingin berbicara. Allah berbicara dengan perkataan ya itu apa yang Allah ingin bicarakan. Ya, Allah berkata kepada Musa, ya, Allah berkata kepada Musa ya ketika Musa telah ada. Nah, ini yang disebut dengan yang disebut dengan hadithul ahad. Ya. Jadi ini yang merupakan sifat fi'liyahnya. Ya, ini yang dikatakan ya kadang-kadang berkata dengan ini, berkata dengan sepolan, begitu. Ya. Nah, ini sifat fi'liyah Allah. Ya. Jadi Allah terus berbicara sesuai dengan keinginan Allah. Dengan siapa? Dengan ya ucapan apa? Bahkan dengan bahasa apa? Menurut kehendak Allah. Ini diperhatikan dua ini ya, bahwasanya kalamullah dikatakan yaitu adalah qadimun nau'i. Ya, hadithul ahadi. Begitu. Maknanya kata Syekh Shalih Fauzan, annahu yatakallamu idza syaa. Yatakallamu bil Qur'ani waqta nuzulihi wa yukallimu Jibrila wa kallama Musa wa kallama nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra wa qabla dhalika kallama Adama alaihi salam wa yatakallamu yaumal qiyamati fayuhasibun nasa wa yukallimul mu'minin fil jannati wa yukallimunahu fahuwa yatakallamu bikalamin qadimin nau'i la bidayata lahu kasairi sifatihi hadithil ahadi. Ya. Jadi bahwasanya maknanya Allah berbicara ketika dia ingin. Allah berbicara dengan Al-Qur'an ketika menurunkan Al-Qur'an tersebut. Ya. Berbicara kepada Jibril. Ya, Allah berbicara kepada Jibril. Dan Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra. Ketika malam Isra, begitu. Dan sebelumnya Allah berbicara kepada Adam alaihissalam dan Allah akan berbicara nanti pada hari kiamat, dan Allah menghisab manusia dan berbicara kepada orang-orang mukmin di surga. Ya, Allah akan berbicara pada orang-orang mukmin di surga, dan mereka orang-orang mukmin akan berbicara kepada Allah nanti di surga. Begitu. Ya. Dan Allah berbicara dengan perkataan, dengan kalam dikatakan qadimin nau'i la bidayatalah. Ya, qadimun nau'i yang tidak ada awalnya, la bidayatalahu, tidak ada awalnya, kasairi sifatihi, sebagaimana semua sifat-sifatnya. Hadithil ahadi, ya, yaitu kemudian dia berbicara kapan, ya, dengan siapa, ya, begitu ya, dengan pembicaraan apa, ini dengan ya fi'liyahnya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Beginilah keyakinan Ahlussunnah. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah. Ya. Mungkin orang berkata, terus apa kaitannya? Ya. Kalau tidak diyakini demikian, kenapa rupanya? Karena ada kaitannya seperti dikatakan tadi. Kalau dikatakan Allah itu tidak berbicara, ya, maka bagaimana yang bisu dianggap pantas diibadahi, tidak pantas diibadahi. Jadi yang tak bisa mencipta, yang tidak memberi rezeki, yang tidak menghidupkan, yang tidak mematikan, ya, bagaimana layak disembah? Karena menurut orang-orang Jahmiyah, menurut orang-orang Mu'tazilah, Allah tidak mempunyai sifat. Mereka menolak sifat Allah. Mu'tazilah menolak sifat Allah. Jadi bagaimana dengan sifat-sifat Allah yang disebutkan Sami', Basir, Alim? Itu katanya kembali kepada zatnya. Ya, kembali kepada zatnya. Jadi Allah itu sesuatu yang statis.
Ya, Tuhan itu sesuatu yang statis, tidak berubah, tidak bergerak, tidak berbicara, bahkan dikatakan tidak mengurus makhluknya, begitu. Makanya, dan ini juga sebagaimana keyakinan orang Qadariyah, bagaimana keyakinan mereka? Allah tidak mengetahui berbagai kejadian ini sebelum terjadi. Nah, begitu mereka mensifati tentang Allah. Ya. Jam berapa? Azan jam berapa? Hah? 10 menit lagi. Jadi mungkin kita ya sedikit lagi pas ini, nanti kita tutup di sini. Kemudian wasairul kutubil munazzalati 'alal anbiya kulluha kalamullah, dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi semuanya adalah kalamullah jalla wa ala. Wa minha al-Qur'anul Karim, di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim alladzi huwa a'zamuha, yaitu kitab yang paling agung. Alladzi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha, yang mana Al-Quran ini isinya meliputi ya semua kandungan yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Fahuwa kalamuhu jalla wa ala, Al-Quran adalah merupakan kalamullah jalla wa ala, haqiqatan la majazan, ya secara hakiki bukan majaz. Munazzalun minhu ghairu makhluk, diturunkan dari sisi Allah bukan makhluk. Hada madhabu ahli sunnah wal jamaah wa yusarrihuna bihada, ini mazhab adalah ahlu sunnah wal jamaah, dan mereka ini menerangkan, menjelaskan, memproklamirkan. Ini ada kaitannya nanti ya. Nanti 3 ya bentuk penyimpangan ya al bid'ah terkait kalamullah. Jadi makanya di sini pertama diterangkan bahwasanya ahlu sunnah terkait dengan Al-Quran kalamullah, mereka betul-betul ini menjelaskan, menerangkan, mengumumkan, memproklamirkan akidahnya seperti ini. Ya, nanti ada pembahasan berkaitan dengan ini, bagaimana sikap ya ahli bid'ah dalam hal ini. Mereka berupaya untuk melakukan berbagai tipu daya ya untuk menyelusupkan ke tengah kaum muslimin bid'ah mereka yang intinya agar meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Intinya lagi adalah bahwasanya Allah tak punya sifat fi'liyah. Ya, maka di sini ya beliau Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani ketika sudah melihat pada zaman itu ya bid'ah banyak bertebaran, dan termasuk dalam masalah akidah, termasuk antara ini, maka beliau menyusun ya yaitu qasidah yang disebut dengan Manzumah Al-Haiyah, yaitu qasidah yang semua bait-baitnya diakhiri dengan huruf ha, yang berisi tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena hal ini perlu diketahui, apabila kita tidak berakidah dengan akidah yang benar, maka akan berdampak kepada ya juga kepada ibadah, akan berdampak kepada muamalah, dan akan menjadikan agama ini rusak. Begitu ya. Akhirnya bagaimana? Kita beragama tidak sebagaimana beragamanya itu orang-orang bertakwa dari zaman dulu. Ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwasanya wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina, katakanlah bukan makhluk kalamu malikina, ya kalam daripada Rabb kita yaitu Allah, ya bidzalika danal atqiya wa afsahu, dengan keyakinan ini beragamanya orang-orang yang bertakwa dari dahulu, wa afsahu, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah orang-orang bertakwa sepanjang zaman. Dalam persoalan ini dikatakan afsahu, yaitu memfasihkan, menerangkan, menjelaskan, mengumumkan, memproklamirkan akidah ini, tidak mendiamkannya apalagi membantahnya. Nah begitu ya. Jadi demikian, karena sudah masuk waktu asar, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah akan masih lanjut di bait ini pada pertemuan berikutnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.